Ya. Yang nama kita sudah mengerti itu apa mengusap ya. Jadi bukan menggosok-gosok. Ya. Jadi mengusap itu beda dengan menggosok-gosok ya. Idza kana ala dhahiril khuffi. Apabila dilakukan di bagian luar khuf ya. Idza kana ala dhahiril khuffi, apabila dilakukan di bagian luar khuf. Wala yujzi'u, dan tidak cukup al-mashu mengusap ala batinihi pada bagian yang dalam. Jadi kalau mengusap bagian dalam itu enggak apa ya? Bukan itu caranya gitu ya. Dan kalaupun dia mengusap bagian dalam tanpa luar itu tidak sah. Tidak sah. Jadi ngusap itu bagian luar saja, tidak bagian dalam. Wala ala aqibil khuffi, juga bagian bawah khuf. Akib teh ini ya, sisi ya, sisi. Akibil khuffi, sisinya khuf. Jadi enggak juga mengusap itu di sisi khuf, enggak. Wala ala harfihi, juga tidak pada bagian apa? Bawahnya khuf. Wala ala asfalihi, akibil khufi wala ala harfihi, ujung ya harf itu ya, harfihi, ujung. Wala ala asfali, dan juga tidak bagian bawah. Berarti tidak apa namanya, tidak masuk kategori mengusap apabila mengusap itu pada bagian dalam, bagian bawah, bagian sisi. Ya. Itu tidak masuk kategori mengusap. Tapi mengusap itu adalah pada bagian atas ya, bagian luar, bagian atas. Kalau apa namanya, kalau ibu pakai sepatu itu kan di sepatu itu ada tali temali ya. Nah, bagian dari tali temalinya itulah yang diusapnya ya. Kalau sepatu ini kan khuf maksudnya ya, bagian tengah. Wa sunnatu fi mashihi, dan sunnah mengusap khuf ayyakuna khututan, dalam posisi apa? Menggaris. Posisi menggaris. Ya, jadi apa ya? Ibu kalau menggaris gimana? Menulis penggaris kan lurus ya begitu ya. Kayak menggaris. Nah, bi ayyufar rijal masihu maksudnya adalah orang yang mengusap khuf merenggangkan ya, merenggangkan baina asabi'ihi, jari jemarinya ya, wala yadhummuha, dan tidak merapatkannya. Jadi mengusapnya itu dengan si jemari-jemarinya itu, jari jemarinya itu merenggang. Kemudian posisinya menggaris. Bayang, Bu? Bayang ya. Wa yabtulu al-mashu, dan batal mengusap
mujah alal khufain, ya. Dan batal mengusap alal khufain atas dua khuf bisalasati asya'a dengan 3 hal, dengan 3 perkara. Ya. Jadi ini masuk berikutnya adalah perkara yang membatalkan memakai khuf. Au khal'i ahadihima, atau melepaskan bisalasati asya'a. Yang pertama apa? Bi khal'ihima, melepaskan kedua khuf itu sudah batal berarti. Au khal'i ahadihima, atau melepaskan salah satunya berarti batal. Au in khila'ihi, atau terlepas dengan sendiri. Jadi dilepas keduanya batal, lepas salah satunya batal, terlepas karena tidak disengaja atau lepas sendiri juga batal. Ya. Au khurujil khuffi, atau keluar pemakaian khuf an salahiyatil masih, dari waktu yang semestinya dari waktu yang telah ditetapkan. Maaf, an salahiyatil masih kataharrukihi, ya. Khurujul khuffi an salahiyatil masih kataharrukihi. Jadi si khufnya itu keluar an salahiyatil mashi kataharrukihi, dari kelayakan. Dari kelayakan mengusap. Misalnya kataharrukihi, sobek, ya. Sobek. Jadi kalau misalkan khuf sobek, otomatis ya batal. Batal. Kalau batalnya tidak bisa mengusap di atas khuf yang sudah dipakai lagi kalau batal, ya. Ada tata caranya, harus mengulang lagi. Berarti apa kalau batal? Ya dia harus membasuh kedua kakinya. Karena khuf itu adalah pengganti daripada membasuh dua kaki. Itu yang pertama, ya. Jadi lepas keduanya atau salah satunya, atau terlepas dengan sendirinya. Yang kedua, wanqidha'il muddah, habis masa mengusap. Ini habis. Wa fi ba'dhin nusakhi, dalam sebagian salinan matan, muddatil mashi, masa mengusap, min yaumin, dari hari pertama, ya, sehari semalam, ya. Min yaumin walailatin limuqimin, bagi orang yang tinggal di rumah pakai khuf itu sehari semalam. Wa salasati ayyamin, dan bagi orang yang melakukan perjalanan, ya, wa salasati ayyamin bilayaliha limusafirin, bagi orang yang melakukan perjalanan boleh memakai khuf, ya, dalam 3 hari 3 malam. Otomatis dia tidak boleh membuka khufnya selama 3 hari 3 malam. Dan dia bisa mengusap saja tanpa membasuh kedua kakinya. Ya. Situ. Oke. Tutup lagi. Dan bi'urudi ma yujibul ghusla, sesuatu hal yang menyebabkan terjadinya, atau sesuatu menyebabkan wajib